Kelanjutan kisah Zainab bagian ketiga. 6 tahun berlalu, tiba-tiba pada bulan Jumadil Ula tahun 6 Hijriah, Abul As mengetuk pintu rumah Zainab. Tatkala Zainab membuka pintu, beliau seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Abul As berkata, "Kedatanganku bukanlah untuk menyerah, akan tetapi saat aku pergi berdagang, tiba-tiba pasukan ayahmu yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah mengambil barang bawaanku sebagai tawanan dan aku pun melarikan diri. Sekarang aku mendatangimu secara sembunyi-sembunyi untuk meminta perlindunganmu." Zainab menjawab dengan rasa sedih dan iba, "Marhaban wahai putra bibiku, marhaban wahai ayah Ali dan Umamah." Lalu masuklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui putri beliau Zainab seraya berkata, "Muliakanlah tempatnya dan jangan ia berbuat bebas kepadamu karena kamu tidak halal baginya." Selanjutnya Zainab memohon kepada ayahnya agar mau mengembalikan barang dagangan Abul As. Maka keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju tempat di mana para sahabat sedang berkumpul. Beliau berkata, "Sesungguhnya laki-laki ini telah kalian kenal, kalian telah menjarah hartanya. Jika kalian rela, maka kembalikanlah harta tersebut kepadanya, dan aku menyukai hal tersebut. Namun, jika kalian menolaknya, maka itu adalah fa'i atau rampasan yang Allah karuniakan kepada kalian. Apa yang telah Allah berikan kepada kalian, maka kalian lebih berhak terhadapnya." Para sahabat menjawab serentak, "Bahkan kami akan mengembalikan seluruhnya wahai Rasulullah." Mereka pun menyerahkan semua harta Abul As seakan-akan ia tak pernah kehilangan harta tersebut sama sekali. Kemudian Abul As pergi meninggalkan Zainab menuju Mekah dengan membawa sebuah tekad. Tak kala kafir Quraisy melihat kedatangannya dengan membawa dagangan mereka beserta labanya. Mulailah Abul As mengembalikan hak kepada masing-masing pemiliknya. Kemudian beliau berdiri dan berseru, "Wahai kaum Quraisy, masih adakah di antara kalian yang hartanya masih berada di tanganku dan belum diambil?" Mereka menjawab, "Tidak, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sungguh kami dapati bahwa engkau adalah seorang yang mulia dan menepati janji." Kemudian Abul As berkata, "Dengarkanlah bahwa aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku masuk Islam tatkala di Madinah, melainkan karena aku khawatir kalian menyangka bahwa aku hanyalah ingin membawa lari harta kalian. Maka tak kala Allah mengembalikan barang dagangan kalian dan telah aku laksanakan tanggung jawabku, maka aku pun menyatakan diri masuk Islam." Lantas Abul As bertolak menuju Madinah sebagai seorang muslim. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Zainab kepada Abul As sehingga keduanya kembali membangun bahtera rumah tangga dengan damai dan bahagia. Alhamdulillah. Setelah berlalu 1 tahun, tibalah waktunya perpisahan yang tak ada lagi perjumpaan setelahnya, sebab Zainab radhiyallahu anha wafat pada tahun 8 Hijriah. Beliau mengalami sakit yang masih membekas pada saat keguguran ketika beliau hendak berhijrah. Abul As menangisi kepergian beliau hingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya turut menangis. Kemudian datanglah ayah Zainab yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sedih dan beliau berkata kepada para wanita, "Mandikanlah dengan bilangan yang ganjil 3 atau 5 kali dan jadikanlah yang terakhir dengan menggunakan kapur barus atau semisalnya. Apabila kalian telah selesai memandikannya, beritahukanlah aku." Tatkala prosesi mandi telah usai, beliau memberikan kain penutup seraya berkata, "Pakaikanlah ini kepadanya. Semoga Allah merahmati Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabar, berjuang, dan bermujahadah. Semoga Allah membalas amalan beliau seluruhnya dengan balasan yang terbaik."